Nah, ibadah keempat sekarang siap sedia untuk kedatangannya. Kita buka sama-sama Lukas 12. Saya minta dengungannya dikurangi ya, sound. Lukas 12 ayat yang ke 35 sampai ayat 48. Cukup panjang. Nanti saya berhenti di ayat mana saya jelaskan, ambil catatan. Saya kasih tema siap sedia untuk kedatangannya. Kalau di Alkitab kita judulnya kewaspadaan. Saya baca sekarang ya ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berhenti di sana, 2 ayat dulu saya jelaskan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Coba yang pakai sabuk pegang ikat pinggang. Nah, kenapa kita pakai ikat pinggang? Bukan karena fashion saja, tapi supaya celana kita nggak melorot. Kalau terlalu kurus, celana terlalu besar, ikat pinggang sangat berguna. Terlalu gemuk atau perut terlalu bundar, ikat pinggang bisa menahan celana di pinggang kita. Tapi juga untuk fashion juga bisa. Tapi ini bukan untuk fashion. Ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat di akhir zaman. Itu mengingatkan kita untuk jaga kekudusan. Maaf, saya bicara terus terang. Ikat pinggang itu celana nggak melorot supaya jangan terlihat kemaluan. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin untuk menjelaskan bahwa di akhir zaman kita harus sengaja jaga kekudusan karena semakin sulit untuknya menjaga kekudusan. Siap sedia untuk kedatangannya. Murid-murid Yesus harus hidup dengan satu gaya hidup. Lifestyle kita bisa beda-beda sesuai dengan status sosial ekonomi. Tapi gaya hidup orang benar hanya ada satu saja, yaitu menjaga kekudusannya. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang tinggal di kota atau tinggal di desa, siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhannya harus menjaga kekudusan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, jangan kompromi sama dosa. Zaman ini sekarang lebih susah untuk menjaga kesucian. Sungguhan, dari 10 orang atau 10 pasangan yang pacaran, berapa sih yang menjaga kekudusannya sampai pelaminan? Gak tentu harus bersetubuh seperti layaknya suami istri. Berapa pasangan Kristen aja yang gak kudus waktu masuk ke dalam pernikahan? Karena zaman dulu itu tabu. Zaman dulu orang-orang kuno, zaman saya masih kecil lah, gak usah terlalu jauh, sangat tidak bisa diterima sebagai standar kalau orang pacaran itu tidur bersama. Sekarang so biasa. Pacarnya malah diajak sama papa mama tuh tinggal di rumah. Papa mamanya gak mau tahu kalau mereka itu sekamar. Tiba-tiba ya pagi breakfast bersama. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Sangat sticky orang pacaran sekarang itu, pegang-pegang, terlalu romantis. Boleh gini loh, romantis itu boleh. Tapi coba teruskan sampai nanti 25 tahun, 50 tahun pernikahan. Itu lebih penting sih, sungguhan. Jangan ngecos di depan, habis gas. Tapi zaman sekarang itu lebih gak gampang, sungguhan. Tadi saya sempat cerita di ibadah mana ya, saya lupa. Belum apa-apa, baru pacaran panggilannya udah mami daddy. Menjijikkan, sorry ya saya beritahu terus terang ya. Come on lah, yang bener aja. Jaga dong ikat pinggangmu itu. Maaf ya, malunya jangan lari kemana-mana. Sorry ya, saya kalau ngomong terus terang, mungkin pembahasan saya terdengar kasar, tetapi kalau ini bisa membuat orang punya hati yang berdosa tersunat, saya akan bicara terus terang. Jangan kemaluanmu lari kemana-mana. Berhenti di sana. Jangan biologi yang berkata, jangan hawa nafsu yang memerintah. Buah roh itu tidak begitu. Taci-taci itu, Hitachi
cita-cita, bukan begitu. Please, jadilah kudus. Orang-orang muda, tapi orang-orang tua juga sama tuh, banyak teman tapi mesra. Pacar gak ada, teman banyak yang mesra. Selingkuhan gak ada, selingkuh itu apa sih? Jangan kompromi. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Please hati-hati, zaman sekarang ini zaman edan. Jadi murid Yesus semakin susah. Yang gampang itu cuma jadi pengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu ada maunya. Tapi jadi murid Tuhan itu bayar harga. Tidak perlu bayar apa-apa kalau Anda mau jadi pengikut saja. Tapi jadi murid, Anda harus bayar harga. Dan Yesus tidak berkata, jadikan semua bangsa pengikutku, jadikan semua bangsa muridku. Bukan mereka yang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang masuk ke dalam sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jangan sama Levan. Yang anak-anak muda saya beritahu gamblang aja. No sex before marriage. Yang sudah menikah, no sex outside marriage. Titik. Pornografi boleh enggak? Orang yang sudah menikah. Enggak boleh lah, itu sex outside of marriage. Dan itu bukan pasanganmu, sekalipun dia enggak hadir secara fisik. Tapi kan dia ada di ranjang itu bersama dengan Anda dan pasangan Anda. Itu bukan tamu yang diundang. Itu utusan setan. Tolong ya, sabuknya dipasang. Maaf saya beritahu terus terang, kemaluan jangan lari ke sana sini. Keep it where it is. Simpan di situ. Tunduk pada Kristus. Dan hanya dalam berkat-berkat Tuhan. Jangan sembarangan. Saya rasa pesan seperti ini tidak populer lagi hari ini. Tapi I think it's very important. Karena zaman ini Anda tidak akan tahu siapa yang sungguh-sungguh selamat. Siapa yang hanya lip service saja. Saya sebagai gembala sidang, saya bertanggung jawab. Karena posisi saya ini di bawah sumpah sorga. Saya tidak mempersiapkan jemaat untuk mengisi gedung. Saya mempersiapkan jiwa yang mengisi sorga. Dan karena itu, kekudusanmu adalah urusan kami. Kekudusan kami, urusanmu. Kita sama-sama saling menjaga, amin. Biarlah pinggangmu tetap berikat. Lalu gak hanya berhenti dijaga kekudusan, orang hidup di akhir zaman juga harus jaga satu lagi, yaitu jaga api. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau pinggangnya harus ada sabuk, lilinnya harus ada api, pelitamu tetap menyala, itu jaga api. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu. Giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan sorgawi. Yang bisa lagu ini sama-sama nyanyi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ternyata jaga kekudusan aja gak cukup loh. Zaman ini zaman edan. Udah susah dari zamannya Tuhan Yesus. Jaga kekudusan aja bisa membuat Anda kecolongan. Gak bisa Anda pokoknya jadi orang baik, orang benar, gua sendirian. Harus jaga api pelayanan. Baru Rabu kemarin waktu saat teduh bersama, saya kasih judul, jangan menjauhi kasih karunia. Saya ambil cerita Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu jadi orang benar sampai mati, dari sejak dia lahir. Dia di dalam penjara, udah gak ikut ke gerakan Yesus. Dia sudah terputus. Ceritanya ini seorang hamba Tuhan yang diskoneksi, yang tidak terkonek lagi. Dia gak ikut lagi mainstreamnya Tuhan Yesus, gak mengikuti lagi arus besar Allah. Di penjara itu, Yohanes Pembaptis utus 2 muridnya, tanya sama Yesus, apakah engkau atau kami harus tunggu siapa lagi?
apakah engkau Mesiasnya? Loh kok lucu, barusan berapa pasal sebelumnya di sungai Yordan, dia teriak begini, itulah anak domba Allah. Lalu terbukalah langit waktu Yesus dibaptis, turunlah burung merpati, ada suara dari sorga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. What's wrong with John? Apa yang salah dengan Yohanes Pembaptis? Dia jaga kekudusan, he was a righteous person. Dia masuk ke penjara gara-gara dia tegur Raja Herodes. Gara-gara ambil iparnya. Tidak sah dia ambil istri orang. Malah duluran lagi. Itu suaminya. Gara-gara itu kan dia dimasukkan penjara, nanti dipenggal. Yohanes itu righteous. Tapi ternyata dia sudah mulai padam api pelayanannya. Di penjara, dia tidak lagi mengapi-apikan diri dan mencari koneksi. Sedangkan orang kalau HP-nya lemot aja, dia cari koneksi kok. Naik ke atas bukit kalau dia ada di pegunungan, dicari gimana, cari sinyal. Yohanes gak cari sinyal. Dia mulai mati rohani. Meskipun dia masih orang benar. Lalu dia disitulah kecolongan. Harusnya Yohanes itu terus mendoakan Yesus. Tuhan Yesus gak punya pendoa loh, sadar gak? Paulus didoakan, Petrus didoakan keluar dari penjara malahan. Yesus gak ada yang doakan, Yesus doa sendiri. Pada waktu Yesus ajak murid-muridnya untuk berdoa bersama, bukan untuk mendoakan dia, tertidur semua. Yesus itu pagi-pagi pergi berdoa. Murid-muridnya lihat dia sudah gak di sana. Lalu murid-muridnya tergerak dan bertanya, ajari kami berdoa ya guru. Yesus itu gak punya pendoa. Kalau dia butuh doa, dia doa sendiri kepada Bapa. Harusnya satu orang jadi pendoanya. Karena dia yang mendahului Tuhan. Dia yang mempersiapkan jalan. Kalau orang lain semuanya itu pasiennya. Yohanes Pembaptis secara manusia itu seniornya. Meskipun dia bukan Mesias, membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Tapi paling tidak Yohanes Pembaptis harusnya tahu patronnya, tahu blueprintnya Allah. Bahwa ini loh Mesias anakku yang kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia. Harusnya Yohanes Pembaptis itu bisa menjadi pendoa syafaatnya Yesus di dalam penjara. Meskipun dia gak bisa lagi membaptis. Karena dia sudah di dalam bui. Bukankah murid-murid Yohanes sendiri yang ngomong sama Yohanes ketika dia belum dipenjarakan? Kenapa yang namanya Yesus itu yang kepadanya kau tunjuk itu anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Dia dan murid-muridnya sekarang kok membaptis lebih banyak orang. Lalu Yohanes berkata gini, pada waktu itu dia masih jaya rohaninya. Dia ngomong begini. Ini komentar Yohanes. Gak ada orang bisa mengambil sesuatu untuk dirinya kalau gak dikaruniakan dari sorga. Biar dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Ya kan? Yohanes itu harusnya mengerti patronnya. Satu-satunya yang berhak mendoakan Yesus. Ngapain Yesus doa sendiri di Getsemani? Buktinya loh nanti Bapak, waktu Yesus berdoa suatu hari di gunung, kirim dua hamba Allah. Yaitu Musa dan Elia untuk berada di kiri kanannya, briefing rundown penyalipan. Dan menguatkan Yesus. Waktu Yesus berdoa di Getsemani, kirim seorang malaikat waktu peluhnya menjadi darah. Yohanes harusnya bisa menjadi mitra. Dia harusnya mengapi-apikan diri dalam penjara, terus mempertahankan kerohanian. Dia sekalipun sudah tidak lagi berkutik. Tidak bisa berkutik, tapi dia masih bisa berfungsi. Anda bisa gak berkutik? Mungkin sekarang lagi sakit di ranjang. Mungkin harus kemoterapi, tapi Anda harus terus berfungsi dan berbuah. Tidak ada alasan kerohanian kita itu tidak bisa dibatasi. Bahkan dengan rantai dan pasung belenggu. Kayak Paulus dan Silas di penjara pun mereka bisa nyanyi. Mereka tetap terlibat dalam misi Allah seluruh bumi. Sampai digoncang tuh penjara Filipi. Di kitab Filipi pasal 16. Sampai seluruh isi penjara itu. Kepala penjaranya bertobat dan terima Tuhan. Yohanes harusnya bisa doa. Harusnya dia bisa berdoa. Satu-satunya berhak berdoa yang paling ngerti. Karena dia pendahulu dan senior. Tapi di penjara dia malah meragukan Tuhan. Dia malah telan sendiri kata-katanya. Dulu anak domba Allah, sekarang tanya, apakah engkau dia? Apakah engkau Mesiasnya? Loh, dulu kau yang tunjuk kok ini Mesias, sekarang kok ragu dan bimbang, apa lu Mesiasnya? Apa betul aku? Gimana sih? Kalau Anda sudah mulai kasih mula-mulanya hilang, belum jatuh, tapi sudah jatuh di mata Allah. Ada orang itu yang sudah jatuh, tapi belum jatuh sungguhan. Ketika Anda kehilangan kasih mula-mula, rohmu tidak lagi menyala. Anda tidak lagi bergairah untuk
untuk misi dan visi Yesus Kristus di bumi. Anda sudah tidak lagi betul-betul memperjuangkan visi gereja, visi kerajaan Allah. Mungkin Anda masih orang benar hari ini. Mungkin. Tapi Anda pasti akan kecolongan. Siap-siap sedia untuk kedatangannya, bukan hanya jaga kekudusan. Apakah apimu masih menyala? Lakukan kembali yang kau lakukan dulu. Kalau enggak nanti, orang yang cenderung menjauhi kasih karunia akan berakhir kepahitan. Dia merasa dirinya cinta Tuhan, tapi dia sudah mulai putus hubungan dengan saudara seiman. Lalu Anda menjadi orang yang aneh, yang membangun kerohanian sendiri di kamar atau di rumahnya, dan Anda dan dunia Anda dengan keluarga Anda sendiri, sudah, gak gereja-gerejaan. Nanti lihat ya, akan ada orang yang tetap tidak jatuh dalam skandal, tapi mati jadi orang yang aneh sampai matinya. Tidak lagi berenang di arus Tuhan. Ternyata siap sedia untuk kedatangannya bukan hanya jaga kekudusan atau moralitas, tapi Anda mesti jaga tuh api nyala. Tetap bergairah untuk Tuhan. Jaga ikut movementnya Tuhan. Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Tuhan ke kanan, Tuhan ke kanan. Kita mengikuti kebangunan rohani. Kita bergerak dengan Yesus. Jesus is on the move. Kita mengikuti kegerakannya. Tidak jadi jemaat biasa. Menjaga api. Berapa banyak orang baik hari ini. Sampai sekarang juga masih orang baik. Tapi dulu 2 tahun lalu dia aktif melayani. Tapi sekarang sudah suam-suam kuku. Yesus berkata, engkau sudah jatuh. Mendingan kau panas atau dingin. Kalau tidak aku muntahkan. Ketahuilah bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh, engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Padahal kalau Anda baca gereja gereja yang dinubuatkan oleh Yohanes ini, gereja itu fine-fine saja. Tapi Tuhan berkata, kamu sudah suam-suam kuku. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Tuhan kasih kita PR2 sebagai murid Yesus yang menantikan kedatangannya. 1, jaga kekudusan. 2, jaga api pelayanan. Jaga itu ya jemaat. Jaga kekudusan hidup. Jaga moralitas. Mau yang single, mau yang menikah, atau yang masih bujangan. Apapun profesimu, siapapun dirimu, jagalah kekudusanmu. Jagalah kekudusan Tuhan. 2, jagalah api Roh Kudus dalam dirimu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tidak gampang jadi teladan. Orang berapi-api itu bisa saja kalau dia masih muda. Saya melayani Tuhan bersama dengan Pastor Yohanes. Dari kami umur belasan. Sekarang kami sudah jauh lebih tua. Pak Yohanes tampangnya lebih tua. Meskipun saya aslinya usia saya lebih tua. Tapi kalau kelihatan tampangnya, Anda setuju kan Pak Yohanes kelihatan lebih tua. Tapi kami berdua bukan hanya menjaga kekudusan. Loh, saya gini gak ngaku-ngaku loh ya. Kami juga belajar dari kesalahan. Tapi saya melihat Pak Yohanes ini, saya kagum sama Tuhan. Apinya tetap sama. Dari belasan tahun yang lalu waktu saya memuridkan beliau pertama kali, ini murid saya yang pertama. Saya melihat masih sampai hari ini tetap menyala-nyala. Dikasih istri yang cantik tetap menyala-nyala. Dikasih anak-anak tetap menyala-nyala. Nggak berubah. Jangan nilai orang itu cuma dia tetap baik atau dia tetap benar. Lihat dia juga masih nyala atau tidak. Sekarang Pastor Yohanes tolong nilai saya. Anda kenal saya dari saya umur belasan. 19. Sekarang saya sudah umur 49. Ayo beritahu jemaat. Kasih jawabannya. Saya masih nyala atau enggak? Takut sama saya makanya bilang iya. Enggak, tapi nyatanya saya masih tetap nyala ya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anda mau nilai diri sendiri, jangan nilai cuma dari moralitas. Anda masih nyala enggak? Banding sekarang Anda umur 50 dengan dulu Anda umur 20 masih nyala enggak? Mungkin lompat gak setinggi dulu. Kaki lutut sekarang bisa ngilu. Tapi masih nyala enggak? Khotbahnya, kalau ini bicara tentang pengkhotbah, kalau saya menilai sesama pengkhotbah, kalau Anda nilai sesuai profesi Anda. Kalau saya khotbah misalnya, khotbah saya kompromi nggak sekarang? Berkurang nggak? Boleh bertambah hikmat, tapi fokusnya berbeda kah? Sudah bukan jiwa-jiwa, bukan lagi mencintai Tuhan.
Kalau Anda mau nilai apakah Anda maju atau tidak, jangan nilai dari morality only. Nilai dari api. Are you still on fire? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu menjaga apinya. Matius 25 kan, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Itu 5 gadis kan bicara tentang kita individu. Gadis itu kan bicara tentang gereja mempelai wanita. Gereja aja bisa luntur loh, jangankan jemaatnya, gereja aja bisa luntur. Gereja kita bertumbuh atau mundur. Gereja bisa luntur. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana itu 5 gereja bodoh, 5 gereja bijaksana. Apalagi kita, jemaatnya. Kita harus jaga. Banyak orang berkata, ya Allah, damai sejahtera. Ada lagu itu, nanti kita siapkan lagu itu ya, kuncinya ya, nanti yang PAW, tolong siapkan. Tapi ingat, kalau kita mengaku kita ini menantikan kedatangan Tuhan, tunjukkan bukti kalau sana sungguh-sungguh menantikannya. Kalau kita sungguh-sungguh menunggu-nunggu kedatangan Tuhan kembali, buktinya adalah kita jaga kekudusan dan jaga api. Amin Bapak Ibu. Bisakah Anda mengatakan kepada orang-orang yang sebelah Anda, mungkin Anda datang ke gereja bersama dengan dia, ayo kita jaga api, kita jaga kekudusan ya. Amin, puji Tuhan. Lanjut ya, saya jelaskan sekarang. Ayat 36. Dan hendaklah, ayat 37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Berhenti di ayat 37, saya jelaskan dulu. Di sini Tuhan memuji hamba-hamba Tuhan, yang dimaksudkan bukan pendeta, tapi setiap anak-anak Tuhan yang melaksanakan kehendaknya, mereka lah yang disebut hamba-hamba Tuhan. Yesus itu tidak terprediksikan. Ketika semua orang berkumpul berdesak-desakan, mamanya yaitu Ibu Maria dan adik-adiknya dari pernikahan persetubuhan Maria dan Yusuf, mereka datang kasih catatan, lalu memberitahu orang yang dekat Yesus berkata, ibu dan adik-adikmu, saudaramu sedang menunggumu. Yesus langsung menoleh ke pengikutnya dan murid-muridnya. Dia berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kata hamba Tuhan di sini itu versi Yesus. Kalau versi dunia, hamba Tuhan itu pendeta. Versi Yesus, setiap orang yang melaksanakan kehendak Bapakku adalah hambaku. Dan juga setiap anak-anak Tuhan ini terpanggil untuk jadi hamba-hamba Tuhan. Masa Pastor Philip? Saya ini kan jemaat biasa, saya ini kan jemaat awam. Itu menurut dirimu. Kalau menurut firman, Anda dipanggil jadi hamba Tuhan. Bukan jadi full timer. Segelintir aja yang dipanggil full time. Tapi setiap kita itu punya dan mengandung panggilan. Apapun profesi kita dalam bidang kita. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Bolehkah Anda lihat kanan kiri sekali lagi? Halo hamba Tuhan. Ya, kata hamba Tuhan itu bukan untuk menyombongkan diri. Wah, ini seorang hamba Tuhan, langsung hamba Tuhan, iya seorang hamba Tuhan, iya aku hamba Tuhan. Bukan, hamba Tuhan itu fungsi, tanggung jawab, bukan status, dan juga bukan posisi. Setiap kita dipanggil jadi hamba Tuhan. Lihat ya, janji Tuhan bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya secara sengaja, kalau perlu lawan arus untuk ikut Yesus. Ayat 37, berbahagialah. Kata berbahagia di sana, blessed be my servants. Kata blessed di situ. Ini bukan bahagia. Kalau bahasa Indonesianya kan diterjemahkan bahagia juga. Tapi nggak hanya itu. Kata bahagia itu blessed. Bukan hanya happy, tapi diberkati dan dilayani. Orang yang melayani Tuhan akan dilayani oleh Tuhan. Karena ayat ini menunjukkan Tuhan melayani mereka. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Jelaskan, hamba ini kita, Tuhan ini Tuhan. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya ia akan, ini tuannya, bukan hambanya, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Hamba-hamba majemuk, bicara tentang Anda dan saya. Tuhan di sini tunggal, bicara tentang Yesus.
Di ayat 37b, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya. Ia ini bukan hamba-hamba, karena ia ini tunggal. Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya. Ini Yesus Kristus mengikat pinggangnya. Seperti di Yohanes 13 ketika Tuhan membungkuk, Tuhan sisingkan lengan bajunya, lalu Tuhan cuci kaki mereka. Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka majemuk. Itu kita. Duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Ada sebuah janji, kita tidak usah minta. Ini pasti digenapi. Ini sudah menjadi dimensi alami di dalam kerajaan sorga bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sengaja. Those who serve me, I will serve them. Tuhan itu baik. Kita tidak melayani seorang raja yang gagah perkasa dan juga tidak berperi kemanusiaan, yang menganggap orang-orang melayani itu objek saja. Tuhan gak gitu. Saya sampai hari ini semakin ikut Yesus, saya belajar semakin menunduk. Saya belajar gak merasa entitled ya, entitlement. Artinya kalau orang melayani saya sekalipun dibayar, misalnya orang-orang yang melayani di restoran atau yang kerja di rumah saya, atau bahkan yang volunteer misalnya, sebelum saya naik ke sini itu ada terjadi pelayanan-pelayanan, ada yang companion yang barengi saya. Tadi waktu saya mau duduk di sebelah sana sebelum saya naik ke mimbar, saya berdiri terus, salah satu orang yang barengi saya yang bertugas itu ambilkan kursi dari jauh karena saya berdiri. Saya bilang nggak usah, repot bawa kursi sana, taruh dulu barangnya, lewati pintu. Saya yang keluar, saya yang duduk di kursinya. Dan saya berkata terima kasih. Sampai hari ini pun, saya tidak merasa saya itu patut dilayani. Semakin saya kenal Yesus, semakin saya itu rasa nggak nyaman kalau dilayani. Tapi kalau memang harus, saya harus menerima dengan rendah hati. Tapi saya nggak pernah lupa kalau saya dilayani, sekalipun saya berhak dilayani, sekalipun saya bayar pelayanannya. Kalau volunteer enggak ya, maksudnya kalau di restoran contohnya, atau staf yang kerja. Sekalipun meskipun berbayar, saya tetap hargai orang itu dan berkata thank you, terima kasih. Orang yang bekerja di rumah kami pun bisa bersaksi tentang itu bahwa saya sangat sungkan pakai jasa mereka. Kalau perlu saya pasti akan ngomong terima kasih ya. Dari mana saya belajar itu? Kalau saya belajar dari Tuhan, Tuhan itu kayak gitu. Tuhan itu kalau kita layani, dia tidak mentang-mentang, ya memanglah aku Tuhan kok. Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, makanya orang kalau semakin dekat sama Yesus, semakin sombong, semakin angku, semakin suka bully orang, merendahkan, bohong dia dekat Yesus. Kalau sampai ada orang didoakan sembuh, itu bukan dia yang menyembuhkan, itu nama Yesus dan orang itu haus. Dari buahnya kau tahu, bukan dari mujizatnya. Orang semakin kenal Yesus, semakin rasa gak layak dilayani. Karena Tuhan kita gak gitu. Siapa melayani Tuhan, Tuhan jadi tanda kutip sungkan. Karena Tuhan itu hatinya hamba. Lucu ya, justru yang bawa-bawa itu sifatnya preman. Tapi yang panglima beneran itu sangat humble. Tuhan itu sangat rendah hati. Saya melayani Tuhan itu dibuat akhirnya terbalik. Saya melayani Tuhan itu tidak sebanding bagaimana Tuhan melayani saya. Sampai-sampai saya mikir pelayananku itu bukan kontribusi atau sumbangsi. Pelayanan saya itu hanyalah wujud terima kasih. Apa yang saya bisa berikan itu karena saya sudah terima berlebihan. Saya hanya mengembalikan. Sehingga pelayanan atau apapun yang saya bisa berikan di dalam nama Tuhan kepada Tuhan yang saya cintai, itu seperti seolah-olah overshadow atau kalah hawa dengan apa yang dia sudah berikan dan akan berikan setelah saya berikan. Paham maksud saya? Agak mikir sedikit. Tuhan itu membuat saya malu dengan pemberian saya. Baik itu waktu, talenta, uang, atau apapun. Saya malu. Suatu hari, istri saya zaman dahulu 20 tahun lalu, tergerak. Saya ulang tahun dikasih voucher. Makan malam di sebuah tempat yang bagus. Dikasih. Istri saya berkata, kita udah sering makan lah. Maksudnya ini bukan untuk makan-makan kita. Kasih ya, aku kok kepikir ini. Kita tuh sering kali dikasih Tuhan, mikir ini, kasih ke sana.
Jadi kita itu cuma lewat, masuk, lewat gini loh. Sama barang atau sama uang atau sama apa tuh jangan gini. Gini aja loh. Dilewati aja terus. Dan kita sendiri gak pernah sepi. Lucu loh. Setelah kami kasih, voucher yang sama datang keesokan harinya 2. Tuhan itu punya selera humor ya. Kita kasih ke orang itu, voucher yang persis sama itu dikasih 2. Dari 2 sumber yang berbeda. Ini kan lucu, kayak Tuhan itu buat saya malu ngasih itu, paham maksud saya. Akhirnya semua kasih. Semua kasih. Saya bilang, Tuhan saya jadi sungkan loh, Tuhan gak usah gitulah, gak usah dikembalikan. Gak usah lah. Kita yang mana berkata, berikan pada kami makanan kami secukupnya, enough. Malu loh. Malu loh. Bayangin kalau kita itu, aduh gimana ya. Malu lah. Kita melayani Tuhan itu kan sepatutnya. Makanya itu harusnya rasa malu orang-orang yang dikejar-kejar untuk pelayanan ogah-ogahan itu. Malunya, shame on you. Sorry saya ngomong terus terang. Malu tuh. Sama Tuhan itu loh, Tuhan gak berutang sama kita. Sebelum kita bisa berikan itu Tuhan sudah pinjamkan. Setelah kita berikan Tuhan kembalikan. Emangnya Tuhan berutang sama saya? Itu semua pinjaman. Kalau saya kasihkan sepatutnya. Sudah sepatutnya aja Tuhan tidak merasa selayaknya. Dia harus dilayani oleh kita. Dia kembalikan ke kita. Makanya kalau kita memberikan persembahan apa, gak usah pakai iming-iming. 30-61 sekali ganda gak perlu. Malu mempersembahkan dana dengan cara begitu. Kalau kita mempersembahkan, kita berdoa supaya Tuhan berkenan dan memakai ini untuk misi. Kalau kita mempersembahkan misalnya uang, persembahan atau apa, kita mempersembahkan karena kasih. Karena terbeban. Bukan karena pamrih. Spiritnya beda. Tuhan yang saya kenal itu gitu. Semakin saya melayani dia, semakin saya dekat, semakin saya itu gak rasa layak tuh dilayani sama orang-orang yang ada di bawah saya. Gak merasa layak. Paham maksud saya ya Bapak Ibu? Makanya itu Alkitab mengatakan di ayat 37, berbahagialah hamba-hamba, sungguhan lo, so happy lo melayani Tuhan itu. Berbahagialah hamba-hamba, saya ulang lagi, berbahagialah hamba-hamba. Jadi hamba kok bahagia. Kemarin waktu saya ketemu sama satu anak muda, saya sebut, mamanya terus bilang, ini hamba Tuhan gini. Lalu dia kasih saya pertanyaan yang lucu sebenarnya, tapi lugu. Saya anggap itu dari ketidakpengetahuan dia. Tapi kesempatan saya menjelaskan. Kenapa sih kamu mau disebut servant of God, hamba Tuhan? Itu kan merendahkan. Kamu kan jadi seperti budak. Wow. Anak muda yang memberontak. Ini mama papanya suruh saya ngomong sama dia. Kan biasa gitu. Orang tua gagal didik, sisanya kasih pendeta. Memang kami ini pendeta cepat lambat akan ubanan. Produk gagal itu dilempar ke kami semua. Nanti kalau berhasil ngilang, 1 orang itu tidak pernah kembali, 9 orang kusta tidak pernah balik. Tapi gak apa-apa, memang itulah panggilan saya. Saya dan Pastor Yu memang sudah ditentukan untuk itu. Pada waktu saya ketemu sama anak muda itu, why people call you hamba Tuhan? Why is your profession? Kenapa profesimu disebut sebagai servant of God? It's so demeaning, dia bilang. So low. Saya digituin loh. Saya nggak kalah lah, lawan anak ABG gitu masa bisa kalah. Lalu saya dibilang, ya, but my law is higher than you. Diam dia. Kok bisa? Saya mendingan jadi hambanya raja di atas segala raja daripada jadi bosnya orang biasa-biasa. Dia lihat, mikir saya, see? My low position has done more for the world than you have done all your life. Posisiku yang rendah ini telah melakukan lebih daripada kamu seumur hidup, hai anak muda, telah lakukan apa-apa. Posisiku yang rendah yang kau sebut tadi budak, kok senang disebut sebagai budak. Aku budaknya Tuhan, tapi Tuhan angkat daripada kamu bos, gak tahu bosnya siapa. Dia liatin saya, okay, now you listen to me. Mati gak dia? Kamu dengar saya sekarang. Hikmat Tuhan tidak bisa dilawan. Berbahagialah hamba. So happy to be a servant of God.
Kenapa? Kita punya bos itu gak sok-sokan. The boss upstairs is not bossy. Bos kita di atas itu gak bossy. Tunduk, ambilkan teh, ambilkan air, cuci kakiku. Refleksi sekalian. Tuhan gak gitu. Tuhan gak gitu. Makanya itu melayani Tuhan itu selalu manise, kata lagu lama. Bukan hanya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta maksudnya. Tapi kita secara umum, kita melayani maksud Kristus itu. Tuhan gak pernah berutang. Tapi jangan hitungan sama Tuhan. Mana aku kasih gini, mana kembaliannya? Wah, masa kembaliannya semua dihitung materi? Saya gak usah dikasih materi. Tuhan cukup bagiku. Aku bisa kesempatan melayani Tuhan aja. Kalau Anda punya restoran, gak usah restoran depot kecil, didatangi sama Pak Presiden. Sekalipun beliau, sekalipun kalau makannya itu kasih gratisan. Oh, Anda bangga loh. Depot kecil itu pernah didatangi sama Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Wow, kalau perlu difoto, selfie, taruh di dindingnya. Pak Jokowi pernah ke sini. Apakah Anda hitungan? Waduh, hari itu Bapak makannya banyak. Waduh, soto 2 mangkok. Belum lagi pas pampresnya itu berapa. Masing-masing pesen teh, Coca-Cola lagi, apa hubungannya? Kalau teh ya teh, Coca-Cola. Enggak mau hitungan. Enggak mau kalau sang pemimpin datang ke Anda enggak mau, pasti akan diperlebar kapasitasnya, berpikiran besar. The president has come. Presiden pernah datang ke depotku. Berbahagialah hamba. Bukan karena apa yang kita bisa dapat kembali atau dapat dari dirinya. Kita berbahagia karena kita melayani seorang yang begitu baik, begitu mulia, begitu manis, begitu rendah hati, begitu glory. Yesus namanya. Gak usah dikasih apa-apa, gak usah bayar, gak apa-apa. Melayani Tuhan itu dapat apa? Gak usah dapat apa-apa. Sungguhan. Dapat Tuhan itu cukup. Dapat Tuhan. Apalagi kalau beliau memberi nomor teleponnya. Ini ya, kalau perlu izin depot berikutnya. Tuhan tidak kasih nomor teleponnya. Bapak kasih anaknya. Merinding saya. For God so loved the world, He gave His Son. Bawa pulang anakku. Orang Kristen tidak boleh hitungan. Siap sedia untuk kedatangannya. Ingatlah melayani Tuhan itu selalu manise. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia, yaitu Kristus, akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Coba bayangkan perasaan hamba itu. Semua suruh duduk, lalu bosnya sekarang yang melayani mereka makan. Sekali-kali lakukan itu. Pasti banyak yang sungkan. Misalnya staf Anda kumpulkan, ya Anda yang ngasih makan. Sudah, duduk aja. Kalian sudah kerja terus, duduk aja. Duduk di meja makan Anda aja, dia pasti akan risih. Apalagi kasih makan, nanti kan ada 2 macam ekspresi. Satu lagi merasa salah tingkah. Satu lagi itu menutupi salah tingkahnya dengan guyonan, dengan candaan. Wah Pak, boleh sering-sering begini. Padahal hatinya sungkan. Bayangin Tuhan suruh mereka duduk, itu kita. Dia layani. Dan zaman dulu, kalau orang makan di Israel itu harus dicuci dulu kakinya. Jadi Tuhan cuci kakinya satu-satu. Bayangin risihnya tuh satu meja. Sang presiden di atas segala presiden yang datang melayani, serve makanan. Ini sebuah gambaran, bukan secara harafiah. Ini sebuah gambaran bagaimana Kristus akan memperlakukan hidup orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Dan yang saya maksudkan ini bukan kemakmuran. Jangan dihitung dengan materi melulu. Jangan picik, jangan cetek, jangan dangkal pikiran. Tapi ini sebuah gambaran kiasan yang pasti akan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang melayani maksud Tuhan. Bahwa Tuhan menaruh dirinya sebagai hambamu untuk melayani hidupmu, melayani anak cucumu. Mau apa lagi coba bayangkan. Kita punya Tuhan kayak gini. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain-lainnya yang menyebut dirinya Tuhan, menuntut sesaji, menuntut pengorbanan, menuntut kita melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Dan Tuhan berkata, kalau engkau melayani aku akan melayanimu. How beautiful ya.
Semoga Anda terbuka. Ini tidak tentu memberimu saran praktis apa, tapi ini membuka wawasanmu tentang Tuhan, tentang Allah. Saya tidak berkhotbah untuk menuntunmu langkah demi langkah, harus tahu sendirilah langkahnya. Pemuritan itu tidak dimulai dengan instruksi. Pemuritan itu dimulai dengan pewahyuan. Ini dibuka. Oh gitu ya Tuhan. Anda tidak melihat gurumu dengan cara yang sama lagi. Semoga Anda diberkati. So far ini ya, siapa yang diberkati? Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus. Ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam, yaitu Kristus, atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ada kata bahagia kedua di akhir zaman ditujukan kepada orang yang berjaga-jaga dan berlaku demikian. Kapan? Timingnya penting. Coba kita baca ayat 38 sekali lagi. Dan apabila ia, Kristus, datang pada tengah malam. Kalau dia datang pada tengah malam, kedatangan Tuhan, maka lebih bahagia lagi. Paling bahagia adalah hamba yang kedapatan berlaku demikian alias berjaga-jaga waktu tuannya datang tengah malam. Saya baru tahu, saya ini gak mengerti gitu-gitu, tapi teman-teman saya ceritain, mereka yang pakar di area itu. Misalnya, ada anggur ya, red wine itu, anggur, yang dipanen di tahun tertentu. Jadi orang-orang yang ngerti, yang kolektor apalagi, itu tahu bahwa anggur apa, meskipun sama company-nya, perusahaannya, tapi dipanen tahun 92 dengan tahun 93 beda. Ada yang gagal panen tahunnya. Jadi mereka pada tahu, tahun itu mahal harganya. Saya nggak ngerti ginian. Nggak ngerti. Pada waktu krisis moneter, pertama kali dolar dari berapa itu? Tahun 1998, lalu melonjak sampai sempat hit 15.000, sekarang kembali ke situ. Tapi zaman itu mengejutkan sekali. Tapi berapa duit? Karena pada waktu lagi krisis luar biasa, terjadi lonjakan dolar. Saya kasih contoh. Ada tahun tertentu, itu tahunnya boom. Berbahagialah orang-orang yang dipanggil Tuhan saat tengah malam. Ketika Anda lihat kita sekarang hidup di zaman edan, lebih bahagia anak muda yang jaga kekudusan tahun 2023 daripada tahun 1993. Di mana waktu zaman 93 LGBTQ masih tabu. Sekarang yang tidak minat ke situ akan dianiaya dunia. Lebih susah sekarang. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda diletakkan, ditaruh hidupmu itu di sebuah tempat kerja, di sana semuanya bukan orang Kristen, misalnya Anda minoritas sendiri, jangan mengeluh. Anda berbahagia. Karena berarti Anda ditaruh sebagai sinar di tengah malam. Kalau dalam keluarga Anda dianiaya karena Anda ikut Tuhan, pelayanan terus. Sampai kapan lu pelayanan? Kapan kayanya? Misalnya, waktu itu kan lebih baik dipakai untuk ini itu, karena di dalam keluarga Anda, sekalipun notabene Kristen, tapi duniawi pikirannya. Bukankah time is money? Emangnya lu dapat apa pelayanan? Dan kalau Anda tetap pelayanan, upah Anda double ganda di mata Allah. Karena orang yang pelayanan bisa di keluarga yang mendukungnya. Tapi Anda susah pelayanan karena keluarga mencela. Tapi kalau Anda tetap melayani Tuhan, Tuhan akan kasih note di situ. Blessed be that servant. Karena dia kedapatan berlaku demikian di tengah malam. The darker your circumstance, the more blessed you are if you obey. Keadaan kondisimu semakin gelap, semakin berbahagialah dirimu yang taat kepada Tuhan. Jangan mengeluhkan situasi dan kondisi. Matamu tertuju kepada Yesus. Dan apabila ia datang pada tengah malam, bahkan pada dini hari, nggak cuma tengah malam, tunggu semalaman. Kalau Anda menanti-nantikan kelepasan dari Tuhan, tidak datang pula, Anda tetap tabah atau bertahan, Anda disebut berbahagia 2 kali lipat. Kata, dan apabila ia datang pada malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ayat 37 dimulai dengan kata, berbahagialah hamba-hamba.
Ayat 38 diakhiri dengan kata, maka berbahagialah mereka. Ini dua level bahagia yang beda. Kalau hidupmu sulit untuk taat, kau taat kepadaku, berbahagialah. Bahagia. Saya simple aja. Ada orang tanya sama saya, rahasia urapannya apa? Sekolah Alkitab teologia kah? Ini itu kah? Saya bilang enggak. Saya dipanggil tengah malam. Saya bergabung gereja tahun 92, saya bertobat lahir baru. Sebelumnya cuma gereja-gerejaan. Tahun pertama saya ikut Tuhan, sudah ada godaan. Gereja itu mengecewakan. Waduh, masa terjadi perkelahian itu gimana? Sampai adik saya masih kecil itu di Praise and Worship Ministry digebuk sama Praise and Worship pastornya. Bayangin kalau Anda di gereja yang pukul Anda karena emosi, itu pendetanya. Bukan pendeta seniornya, gembala seniornya, tetapi koordinatornya. Waduh, saya berkata tuh. Makanya hari ini Tuhan memberkati gereja yang saya pimpin. Bukan sekarang saya buka kartu, bukan karena program acara. Anda kira gedungnya karena rooftopnya? No. Kita sudah berkembang sebelum ada rooftop. Because if you can obey, dan saya tidak hengkang, tidak cabut. Saya cabut hanya karena saya pindah negara, nggak mungkin saya ke gereja itu lagi karena saya harus setiap minggu ke Kanada. Saya terus setia 8 tahun di Vancouver, melayani terus di sana. Di bawah koordinator yang pernah pukul anggota keluarga saya. Orang Jawa Tengah bilang, piye itu. Saya dipanggil Tuhan bergereja dalam situasi dini hari. Hari ini saya ngerti gimana menginspirasi komitmen in a church. Tanpa harus Pak Yo memukulmu. Kok Pak Yo kena terus? Pak Yo ini orang yang paling lemah lembut yang saya pernah lihat, sungguhan. Kasihan terus dikerjain begini, kasih tepuk tangan dong. Sebenarnya saya bangga, luar biasa. Nggak perlu siapa memukulmu. Sekarang Anda melihat, where you triumph, where you overcome, di mana Anda bisa menang. Di situ ada berkat Tuhan. I won in a church setting. And now my church is winning. Aku menang dalam setting gereja lokal. Sekarang gereja kita terus mengalami kebangunan. Haleluya. Dini hari. Masih ada banyak cerita, tapi nggak usah soal cerita. Terlalu banyak proteinnya, nggak perlu karbohidrat. Tapi tolong Anda ingat, bahwa di mana Anda diproses Allah, jangan ngeluh ini kok malam, kok gelap. Jangan ngeluh kok lama, dini hari. Menang di situ. Anda nanti kemudian hari, tahun-tahun kemudian Anda akan melihat kemenangan dari sana dalam hidupmu. Saya bernubuat. Ayat 38 sudah selesai ayat 39. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Wow. Kayaknya saya tidak akan punya waktu untuk menyelesaikan semua ayat-ayat sampai 48. Apa yang saya nggak sempat nanti suatu saat saya ajarkan lagi atau di saat teduh bersama. Tapi saya tidak boleh lewatkan ayat 41. Saya akan jelaskan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Ayat 41, ayat 40, maaf, bukan 41. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kenapa kita harus tabah? Kenapa kita harus menang? Murid Yesus itu punya satu gaya hidup, yaitu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jaga-jaga kalau di sini ada orang Kristen yang baru. Baru berapa? Baru setahun ini kenal Tuhan, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Atau orang Kristen yang sudah lama tapi nggak tahu banyak tentang Alkitab. Izinkan saya mengingatkan dan mengajarkan bahwa sebagai murid Yesus, engkau dan aku harus punya satu kebiasaan dan satu kepercayaan, yaitu kita percaya Yesus bisa datang hari ini. Kalau Anda tidak punya kepercayaan itu, Anda tidak berhak menyebut dirimu Kristen, karena kekristenan dimulai saat pengangkatan Yesus dan dia berkata,
nantikanlah ada 2 malaikat berjubah putih menepuk pundak 500 orang Galilea. Sebagian pundaknya ditepuk dan berkata, ngapain kalian lihat ke awan? Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Oke? Orang Kristen harus yang lahir baru, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar milik Yesus, mesti hidup dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan bisa datang setiap saat. Kalau Anda tidak memegang kepercayaan itu dan hidup dengan sesuai kepercayaan tersebut, kekristenan Anda something wrong. Ada sesuatu yang salah. Bukan berarti tiap pagi kita selalu merasa, wah Tuhan datang. Tidak perlu diingatkan, nggak perlu terus-menerus ada di depan Anda itu, apa itu, mading atau apa, majalah dinding, karena nggak zaman dia. Laptop Anda nggak usah dibuka langsung, Tuhan mau datang, ya nggak usah. Nggak usah. Tapi di dalam hatimu simpan saja, ketahuilah bahwa Tuhan bisa datang anytime. Orang Kristen harus hidup begini, yang namanya murid Yesus ya, yang KTP terserah, itu bukan urusan saya. Tapi kalau jemaat yang saya gembalakan, semua ini urusan kami. Berarti saya harus memuridkan Anda. Anda harus berpikir begini, tiap hari Anda harus siap mati. Atau tiap hari harus siap pengangkatan. Orang yang hidup begini tidak akan sia-siakan waktu, dan juga tidak akan sia-siakan perasaan orang. Setiap I love you akan diucapkan, setiap I'm sorry tidak akan ditahan. Kita harus percaya itu. Nah sekarang saya jelaskan kebenarannya, apa itu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang dikatakan di ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri, yang tidak percaya ini, dia menentang Tuhan. Tuhan berkata, karena anak manusia akan datang pada saat yang kamu tidak sangka. Kedatangan Tuhan itu sebenarnya, saya kasih rangkuman, simple aja, ada 2. Ada 2 jenis kedatangan Tuhan. Di sini banyak orang Kristen salah kaprah. Bingungannya di sini di antara. Yang satu, kedatangan Tuhan di awan-awan. 1 Tesalonika 4 nanti pulang dibaca sendiri. Judulnya kedatangan Tuhan. Yaitu ketika penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka pertama-tama Tuhan akan keluar dari sorganya, dan orang-orang yang mati sebelum kita, yang mati dulu, akan dibangkitkan dahulu. Dan mereka, lalu baru setelah itu kita yang masih hidup pada saat bunyi sangkakala, kita yang akan diangkat sama Tuhan, diubahkan dalam sekejap mata, dan menyongsong Tuhan di angkasa. Hiburkanlah satu sama lain dengan perkataan ini, dalam konteks kalau ada orang yang sudah mati, jangan kamu berduka seperti orang dunia. Alright? Tak jelaskan ya? Ini beda dengan kedatangan Tuhan landing di atas muka bumi. Karena ini bertemu Tuhan di angkasa. Ini yang namanya rapture. Namanya pengangkatan. Ada pertemuan di udara. Itu lagu Pentakosta lama. Pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Jauh loh ya, bukan di dunia. Nah ini saya perlu bantuan. Nyanyian yang, loh Pak Yu kok gak tahu. Nyanyian yang belum pernah nyanyian yang didengar yang belum pernah didengar gitulah. Adalah kekirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ini bukanlah kedatangan Tuhan di Bukit Sion yang membelah gunung itu seperti ditulis di Perjanjian Lama atau di kitab Wahyu, ketika dia turun, dia sikat antikristus dan dia bunuh dan lemparkan dia hidup-hidup dan nabi palsu. Ini bukan yang itu. Loh, Pastor Philip kok bingung sih? Kedatangan Tuhan ada 2 kan 1? Iya 1, tapi pisahnya 2 ini, pisah 7 tahun. Yang ini kita nggak tahu kapan. Tapi setelah ini kata terjadi, langsung kelihatan 7 tahun. Akan datang Tuhan di atas muka bumi, kerajaan 1000 tahun itu. Lain kali kita ngomong soal wahyu, tapi saya jelaskan ini simple aja. Karena kalau Tuhan bilang, kamu harus berjaga-jaga, saya harus kasih fondasi fakta kebenarannya. Kedatangan Tuhan yang rapture itu yang nggak tahu, karena Alkitab berkata, ini kata-kata Yesus, ada 2 orang sama-sama jalan dan sama-sama jalan di ladang, di padang, di ladang lalu satu hilang. Ada 2 orang sama-sama kerja di kilangan, zaman dulu itu seperti kuli batu, yang satunya lenyap, yang satu ditinggal. Ada 2 orang tidur seranjang, yang satu hilang, yang satu ditinggal. Nah kalau yang diranjang itu pasti suami istri, yang suaminya sungguh-sungguh, istrinya belum, atau istrinya anak Tuhan yang suaminya
Tidak mau terima Yesus, apalagi dibaptis. Tapi kok yakin Pastor Philip itu suami istri? Kalau bukan suami istri, dua-dua ditinggal. Gitu aja logikanya. Oke ya? Jadi ini peringatan untuk husband and wife. Sekalipun Anda satu dinikahkan, kalau yang satunya itu main-main sama Tuhan, akan ditinggalkan. Yang ini Yesus bilang soal rapture, pengangkatan. Dan Tuhan peringatkan, tidak ada orang yang tahu tanggal, waktu, hari, bulan. Anak pun tidak tahu, bukan karena Yesus bukan. Kalau Yesus berkata anak pun tidak tahu, anak manusia, itu Tuhan Yesus tidak, itu bukan sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus gak ilahi. Loh, Tuhan Maha tahu sebagai Allah posisinya, dia Maha tahu. Tapi Ibrani katakan dia tanggalkan keilahiannya. Waktu dia ngomong begitu, kasih teladan supaya jangan ada hamba Tuhan nanti sok tahu, coba prediksi tanggalnya. Dia berkata hanya Bapa yang tahu. Anak manusia di posisi ini sebelum Yesus diangkat, dia memilih untuk tidak sok tahu soal itu. Supaya murid-muridnya, kalau guru kencing berdiri, muridnya nanti kencing berlari. Yesus tahu, tapi dia berkata, aku memilih untuk tidak reveal sebagai gurumu. Luar biasa. Listen ya, rapture itu datang setiap saat. Itu yang disebut dalam sekejap mata kau diubahkan, Tuhan keluar dari sorga, bunyi sangkakala yang mendengar nanti bukan orang dunia, yang mendengar hanyalah orang-orang yang di rapture atau yang diangkat. Bunyi sangkakala. Yang tahu nanti yang ditinggal akan terkejut aja. Loh, di mana istriku? Atau di mana suamiku? Loh, anak-anakku mana? Atau mungkin papa mama mana kalau anak-anaknya semuanya hanya pemberontak dan dugem ria. Papa mamanya yang cinta Tuhan. Seperti banyak orang Korea sekarang, anak-anak mudanya meninggalkan gereja. Papa mama dari tahun 50 kebangunan rohani, Yogicho dan sebagainya. Anak-anak mudanya sekarang gak ada satupun. Gak kelihatan di dalam Tuhan. Jangan kaget ya, papa mamanya gak ada, anak-anaknya yang tinggal. Nah waktu itu yang bunyi sangkakala, yang dengar ya yang diangkat. Karena bunyi itu yang membuat kita diubah, transform. In the blink of an eye dalam bahasa Inggrisnya, dalam sekejap mata, menyongsong Tuhan di angkasa. Ada pertemuan di udara. Nah waktu itu terjadi, hilang. Dunia kan kacau. Dunia kan kacau. Dan seluruh dunia nanti mungkin masuk berita. Disinilah semua teori tentang alien itu, UFO, UFO, semuanya itu nanti akan menjadi seolah-olah jawaban. Itu semua kan setan lah. Cuman setan kalau di belahan Indonesia itu modelnya lompat. Kalau yang lompat gitu, coba lihat itu video, itu loh TV-TV yang reality itu. Reality show itu orang masuk ke tempat berhantu, itu orang-orang bule itu nggak takut-takut gitu-gitu, malah di video dicari sekalian, merinding aku nggak enak di sini lalu keluar, tapi nggak jelaskan tentang setannya, karena nggak mempan kalau yang lompat. Yang Chinese juga sama, cuma lompatnya dengan begini. Tapi mereka negara yang maju, pikirannya canggih. Kalau yang gitu ditertawakan, superstisi. Tapi kalau yang terbang, dapat perhatian mereka. Dan membuat kebingungan, apakah ada hidup di luar sana. Membuat mereka tidak percaya Tuhan. Bukankah ilah masa kini itu membutakan orang terhadap Injil? Sebenarnya loh, apa sih? Bigfoot, apa segalanya, penampakan di hutan. Di Alkitab sudah banyak. Kalau setan diusir itu keluar mengembara ke tempat-tempat gersang, itu kan rimba. Di situ tuh kumpul-kumpulnya. Lalu lihat rumah mana yang kosong. Rumah kosong sih dia nggak niat. Yang dia nafsu itu hidup manusia yang kosong, hatinya. Yang apa, yang gini, yang itu. Ya memang ada hewan-hewan yang belum ditemukan, tapi yang terlalu misterius gitu saya curiga sih bukan hewan ya. Saya beritahu ya, dunia ini banyak penipuan. Nanti kalau pengangkatan, itu di berita seperti apa saya tidak tahu. Dan please jangan telepon saya, Pastor Philip. Di WA gitu ya, atau di DM saya, atau masuk, Pastor Philip, ini kok gini beritanya? Jangan di DM, saya nggak di sini. Jangan DM Pak Yo, sebab saya akan bersama dengan dia, tak angkat sama-sama. Kalau sampai itu terjadi, Anda masih di sini, you can have my Bible. Good luck. Kalau masa kebangunan rohani Anda tidak bisa bangun dari tidur pulasmu dalam dosa. Waktu itu Pak Yo tidak ada,
Pak Albert tidak ada, Pak Henry tidak ada, semua Pak ini semua tidak ada. Semoga Anda bisa mengembalakan dirimu sendiri waktu itu. Kalau sekarang di bawah pengembalaan kami tidak bisa maju, saat itu tolong ya, pastikan Anda tahu bagaimana berdoa, tahu gimana gali firman. Tolong ingatkan sendiri kalau lagi lemah, kuatkan dirimu sendiri. Sebab pada saat itu di kitab Wahyu dikatakan, setelah rapture masuk yang namanya zaman antikristus 3,5 tahun, antikristus akan dimunculkan, seorang political figure yang akan menyelesaikan masalah teroris, masalah global warming dan semuanya. Dia akan mempersatukan sebagian besar Eropa dan juga Timur Tengah. Antikristus 3,5 tahun pertama akan seperti kuda putih yang gagah perkasa. Itu bukan kuda putih, itu bukan Yesus, itu antikristus. Ada 4 warna kuda. Lalu setelah itu 3,5 tahun, warna berikutnya muncul yang hijau bosok, yang hijau busuk itu, yang hitam mulai keluar semuanya, warna-warna aslinya mulai muncul. Pada saat itu dia mulai seperti Stalin, dia akan bunuh kanan kiri. 3,5 tahun pertama itu dunia memperoleh juru selamatnya. Wow, ini luar biasa. Dia semakin berkuasa, 3,5 tahun berikutnya keluar aslinya. Dia mulai bunuh orang. Dia mulai bunuh orang. Antikristus akan memerintah selama 7 tahun. Kalau tidak dipersingkat, seluruh dunia akan punah. Tapi karena setelah 7 tahun itu, Tuhan akan datang bersama malaikat kudusnya, bersama orang kudusnya, turun ke atas muka bumi. Nah, itulah kedatangan Tuhan kedua kali. 7 tahun, Tuhan datang ke bumi. 7 tahun ini, dimulai dengan rapture pengangkatan 1 Tesalonika 4. Yang ini, saudaraku, kita nggak tahu kapan. Ini nggak tahu kapan. Bisa hari ini, mungkin besok, mungkin nanti. I don't know. Makanya itu, jagalah kekudusan. Jagalah api. Pastor Philip, apakah semua anak Tuhan yang nggak diangkat hanyalah orang-orang non-Kristen yang nggak kenal Tuhan, yang membenci Kristus, atau bukan? Alkitab mengatakan Tuhan memisahkan orang benar dan orang fasik. Fasik itu bukan orang kafir. Tuhan memisahkan kambing dan domba. Kambing itu bukan serigala. Jadi nanti orang Kristen yang hidup kompromi, yang sabuknya melorot celana, saya berharap supaya kita bertobat sebelum waktunya. Karena waktunya tiba, kita kedapatan, kata Alkitab, sebagai hamba yang sia-sia, yang tidak berlaku demikian tapi gebuki sesama hamba Tuhan. Coba Anda baca. Dan juga berpesta foya, mabuk-mabukan kalau Anda baca ayat-ayat yang tidak terbacakan hari ini, yang tidak saya bahas. Orang itu akan menerima hukuman. Kata hukuman itu tidak tentu neraka. Tuhan itu maha kasih, memberi kesempatan lagi, tetapi Anda akan masuk sebagai golongan orang yang ditinggal. Kalau rapture terjadi hari ini, saya nggak tahu berapa kursi kosong, berapa kursi terisi. Dan nanti akan ada orang yang ditinggal. Dan Alkitab menjelaskan akan ada pemasukan kedua jiwa-jiwa yang bertobat. Tapi mereka bertobatnya harus melalui jubah. Paham ini? Yang dibasuh darah, bukan darah Kristus, darah mereka. Kalau zaman ini kemarin aja kita nggak dapat tanda apa aja, kita nggak bisa terbang kok. Itu pun perlu loh ya, karena vaksinasi itu baik kan, karena kita juga akhirnya dilindungi. Coba bayangkan, dari situ kita bisa mendapat sebuah ide di dunia ini suatu hari, kalau yang nggak baik pun bisa begitu. Makanya Alkitab mengatakan susah orang berdagang waktu itu. Bukan sekarang, karena sekarang waktunya gereja Tuhan. Nanti kalau sampai yang tertinggal, Anda masih bisa selamat. Tapi kalau Anda mau mempertahankan nama Kristus di hidupmu, di dahimu itu tetap anak domba Allah, bukan tanda manusia jahanam. You might pay with your life, with your death. Sekarang panggilan kita hanyalah to live for Christ. Waktu itu, you must die for Christ. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda untuk mengerti ini. Kalau saya ngomong begini, percaya rapture terjadi bukan karena saya takut mati. Berapa kali di KKR, saya udah nyaris. Saya tetap berdiri dan sebut nama Kristus. Termasuk waktu di Palestina, kalau Anda lihat dokumentasinya masih ada di YouTube hari ini. Saya tidak gentar. Saya akan tetap bicara tentang Kristus, mau diancam apa dan apa. Saya ngomong gini bukan karena takut mati. Saya ngomong gini karena Tuhan adil. Tuhan itu akan membedakan antara orang yang hidup benar sekarang dengan orang yang kompromi. Apa perbedaan antara kambing dan domba? Bukan hanya di pengadilan.
rapture terjadi dan ada orang yang ditinggal sama Tuhan. Karena itu siap sedialah untuk kedatangannya.